Apakah masih ada pemimpin yang benar-benar memahami arti melayani? Adakah bupati di Indonesia yang rela memikul karung beras warganya di pundak, menginap di rumah warga dan tidur di kasur sederhana mereka, berjalan kaki ke kantor menembus jalan berlumpur, bekerja sebagai kuli bangunan bersama tukang, membuka rumahnya bebas bagi warga tanpa protokol? Jawaban itu ada. Di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Paniai, dialah Bupati Yampit Nawipa. Bukan sekadar nama dalam struktur pemerintahan, bukan sekadar gelar di dokumen resmi. Dia adalah anak dari tanah ini, lahir dari rahim perjuangan yang sama dengan rakyatnya, dibesarkan oleh tangan ibu yang mengajarkan satu kebenaran, kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang pengabdian. Dalam doa ibunya yang sunyi, ada harapan yang ditanamkan, bahwa anaknya akan menjadi cahaya bagi yang gelap, menjadi suara bagi yang terbungkam, menjadi kekuatan bagi yang lemah. Bupati Yampit Nawipa tumbuh dengan doa itu tertanam dalam jiwanya. Dia paham satu hal, pemimpin sejati bukan yang berdiri di atas panggung megah, tetapi yang berlutut di tanah bersama rakyatnya. Yampit Nawipa adalah rakyat, rakyat adalah Yampit Nawipa. Tidak ada jarak, tidak ada tembok, hanya ikatan hati yang tak terputus. Ketika Natal tiba, saat dunia merayakan dengan kemeriahan, Bupati Yampit Nawipa memilih kesunyian distrik Siriwo, distrik yang jauh dari Enarotali, tempat di mana lampu Natal adalah bintang di langit, bukan lampu kristal. Di sana dia duduk bersama mereka, makan dari piring yang sama, minum dari air yang sama, menginap di rumah mereka, tidur dengan tikar sederhana mereka, tertawa dalam kebersamaan yang tulus. Dalam momen itu ada sesuatu yang lebih berharga dari segala program pembangunan. Ada kehangatan, ada pengakuan bahwa setiap manusia, sekecil apapun perannya, memiliki nilai yang sama, bahwa pemimpin dan rakyat adalah satu keluarga besar. Di distrik Siriwo, Bupati Yampit Nawipa meninjau langsung kondisi pendidikan dan kesehatan, menemui para guru yang mengajar dengan penuh dedikasi, menyapa siswa-siswi dengan hangat di halaman sekolah, mendengar mimpi-mimpi mereka, melihat mata-mata mereka yang berbinar penuh harapan. Dia juga mengunjungi puskesmas, berjabat tangan dengan tenaga kesehatan yang berjuang melayani masyarakat di daerah terpencil, mendengar tantangan mereka, memahami kebutuhan mereka. Dia tahu pendidikan dan kesehatan adalah investasi terbesar, karena masa depan Paniai ada di tangan anak-anak ini dan kesejahteraan rakyat ada dalam pelayanan kesehatan yang baik. Maka dia memastikan para guru, siswa, dan tenaga kesehatan mendapat dukungan yang layak, fasilitas yang memadai, perhatian yang tulus, karena setiap anak berhak bermimpi dan setiap mimpi berhak untuk diwujudkan. Karena setiap warga berhak sehat dan setiap tenaga kesehatan berhak dihargai. Kemudian Bupati Yampit Nawipa mengambil kemudi speedboat melintasi Danau Paniai yang luas untuk memantau setiap kampung di tepian danau. Ombak mengamuk, seperti sedang menguji kesungguhan hatinya. Tapi dia tidak gentar, karena di seberang sana ada yang menunggu, ada yang berharap, ada yang percaya bahwa mereka tidak dilupakan. Setiap gelombang yang dia tembus adalah janji bahwa isolasi akan berakhir, bahwa teknologi akan datang, bahwa masa depan akan tiba. Paniai tidak akan lagi menjadi nama yang terucap dengan nada kasihan. Paniai akan bersinar, Paniai awetako ena agapida. Paniai akan maju dengan kepala tegak. Bahkan ketika medan tidak bisa dilalui kendaraan, Bupati Yampit Nawipa berjalan kaki ke kampung-kampung terpencil, menembus jalan berlumpur, melalui tanjakan yang curam, kakinya melangkah bersama rakyatnya, membawa bantuan di punggung, membawa harapan di hati. Setiap langkah adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil ketika ada kemauan, tidak ada yang terlalu sulit ketika ada cinta. Semua kampung adalah bagian dari Paniai. Semua layak mendapat perhatian yang sama. Tidak boleh ada yang tertinggal. Yang paling menyentuh adalah ketika tangannya yang lembut, yang seharusnya menandatangani dokumen di meja kerja yang nyaman, kini mengangkat karung beras satu demi satu. Berat yang dia rasakan bukan sekadar berat fisik, tetapi berat tanggung jawab, berat harapan, berat kepercayaan yang rakyat berikan padanya. Dia tidak ingin mengecewakan, karena dia tahu di balik setiap karung itu ada keluarga yang menunggu. Ada anak yang lapar, ada ibu yang cemas, ada ayah yang berusaha bertahan. Maka dimulailah misi distribusi bantuan yang luar biasa. Bantuan mengalir dari 3 arah. Melalui Danau Paniai, speedboat membelah air dengan muatan harapan. Percikan air adalah simbol air mata syukur yang belum terucap. Melalui darat, truk-truk besar menerjang medan yang kejam.
Setiap guncangan adalah pengingat bahwa tidak ada jalan yang mudah dalam mengabdi. Melalui udara, helikopter terbang menembus kabut. Suaranya yang menggelegar adalah tanda bahwa bantuan datang dari langit, bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh, tidak ada kampung yang terlalu terpencil. Ketika malam menyelimuti, Paniai tidak lagi menangis dalam kegelapan. Solar cell yang dia bagikan menyalakan cahaya di setiap rumah. Cahaya kecil yang membawa harapan besar. Anak-anak kini bisa membaca buku, ibu-ibu bisa menjahit dengan lebih baik, ayah-ayah bisa bekerja lebih lama. Cahaya itu bukan sekadar listrik, tetapi simbol bahwa ada seseorang yang peduli, bahwa mereka tidak sendirian dalam kegelapan. Jalan-jalan pun dibangun, bukan sekadar aspal dan batu, tetapi jembatan antara mimpi dan kenyataan. Setiap meter jalan adalah undangan untuk maju, untuk bermobilitas, untuk berdagang, untuk berkembang. Bupati Yampit Nawipa paham satu kebenaran, kemiskinan bukan takdir. Kemiskinan adalah akibat dari keterisoliran, dan jalan adalah kunci pembebasan. Tapi pembangunan fisik saja tidak cukup. Yampit Nawipa memahami bahwa budaya adalah jiwa dari sebuah bangsa, maka dia turun langsung membantu rakyat membangun rumah adat. Tangannya mengangkat kayu, tubuhnya berkeringat bersama warga, bekerja sebagai kuli bangunan bersama tukang. Dia merasakan sendiri bagaimana lelahnya mempertahankan warisan leluhur. Dalam keringat itu ada kebanggaan, bahwa budaya Paniai tidak akan punah, bahwa identitas mereka akan tetap lestari, bahwa generasi mendatang akan mengenal akar mereka. Rumah adat yang berdiri kokoh adalah simbol bahwa Paniai bangga dengan jati dirinya. Kepeduliannya meluas ke dimensi spiritual. Yampit Nawipa memberikan bantuan kepada para hamba Tuhan karena dia memahami bahwa iman adalah kekuatan yang menggerakkan hati rakyat. Dia membantu pembangunan rumah ibadah, bukan untuk pencitraan, tetapi karena dia percaya bahwa rakyat yang dekat dengan Tuhan adalah rakyat yang kuat. Rumah ibadah yang dia bantu berdirikan bukan hanya bangunan fisik, tetapi tempat di mana harapan diperbaharui, doa-doa dipanjatkan, jiwa-jiwa dikuatkan. Disinilah rakyat menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Bupati Yampit Nawipa juga memahami pentingnya menghormati sejarah dan para tokoh yang telah berjuang untuk Paniai. Maka dia membangun patung Karel Gobay, seorang tokoh masyarakat dan pemimpin lokal yang menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga keagamaan pada masa transisi pemerintahan dari Belanda ke Indonesia menjelang Pepra tahun 1969. Karel Gobay dikenal memahami adat istiadat masyarakat Paniai, bersikap terbuka terhadap pendidikan dan modernisasi, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Patung Karel Gobay bukan sekadar monumen, tetapi simbol penghargaan terhadap perjuangan para pendahulu, sekaligus penanda bahwa mulai dari kepemimpinan Yampit Nawipa, gerbang pembangunan Paniai telah terbuka lebar. Ini adalah pengingat bahwa kepemimpinan yang baik adalah warisan yang harus dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Bahwa era baru Paniai telah dimulai dengan fondasi yang kuat dari para pendahulu. Di rumahnya sendiri, Yampit Nawipa membuka pintu lebar-lebar, bebas bagi siapa saja yang ingin bertemu, tanpa protokol, tanpa jarak. Setiap kebijakan lahir dari hati rakyat. Di bawah pohon, dia duduk bersama mereka berbicara tentang harapan. Di dalam Yamewa, dia mendengar keluhan dengan penuh empati. Di jalan, dia berjumpa warga sambil mengangkat tangan menyapa, memeluk tangis mereka dengan pengertian, memahami harapan mereka dengan kesungguhan. Tidak ada jarak antara pemimpin dan rakyat, karena Bupati Yampit Nawipa adalah rakyat dan rakyat adalah Yampit Nawipa. Mereka berbagi mimpi yang sama, berbagi perjuangan yang sama, berbagi masa depan yang sama. Paniai memang pernah berada di titik nol, di tempat yang paling bawah, di sudut yang dunia abaikan. Tapi Yampit Nawipa membuktikan bahwa dari ketiadaan bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari kekosongan bisa tumbuh harapan yang kokoh. Sejak hari pertama, tidak ada janji muluk, hanya tindakan nyata, hanya kerja keras yang sunyi, hanya pengabdian yang tulus. Kini Paniai berdiri, bukan sebagai daerah yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai bukti bahwa otonomi daerah bisa berhasil, bahwa pemimpin muda bisa membawa perubahan, bahwa kesederhanaan bisa mengalahkan kemegahan, bahwa ketulusan bisa mengalahkan kekuasaan. Paniai adalah inspirasi, Paniai adalah harapan, Paniai adalah bukti bahwa cinta pada rakyat bisa mengubah segalanya. Paniai kini bersinar, bukan dengan gemerlap artifisial, tetapi dengan cahaya yang tulus dari hati rakyatnya yang bahagia.
karena ada pemimpin yang tidak hanya duduk di kursi empuk, tetapi yang berdiri bersama mereka, yang berjalan bersama mereka, yang berjuang bersama mereka. Dialah Bupati Yampit Nawipa, anak muda yang didorong oleh doa ibu, yang bergerak dengan kecepatan cinta, yang membangun dengan fondasi ketulusan. Satu karung beras yang dia angkat adalah satu keluarga yang terselamatkan. Satu putaran kemudi speedboat di danau adalah satu kampung yang terpantau dan terhubung. Satu perjalanan truk adalah satu harapan yang tiba. Satu penerbangan helikopter adalah satu doa yang terjawab. Satu langkah kaki yang ditempuh ke kampung-kampung adalah satu bukti cinta yang tulus dan kepastian bahwa tidak ada yang terlupakan. Satu lampu solar cell adalah satu masa depan yang terang. Satu jalan yang dibangun adalah satu mimpi yang terwujud. Satu percakapan di dalam Yamewa adalah satu kebijakan yang lahir dari hati rakyat. Satu kunjungan di dalam Honai adalah satu keluhan yang didengar dengan empati. Satu sapaan di jalan adalah satu ikatan yang tak terputus. Satu sapaan kepada guru dan siswa adalah satu generasi yang diselamatkan. Satu jabat tangan dengan tenaga kesehatan adalah satu pelayanan yang dihargai. Satu rumah adat yang berdiri adalah satu budaya yang terjaga. Satu rumah ibadah yang terbangun adalah satu iman yang dikuatkan. Satu patung yang didirikan adalah satu sejarah yang dihormati dan satu gerbang pembangunan yang terbuka. Inilah kepemimpinan yang lahir dari cinta. Inilah pengabdian yang tumbuh dari ketulusan. Inilah perubahan yang dibangun dengan kesederhanaan. Dialah Bupati Yampit Nawipa. Yampit Nawipa adalah rakyat. Rakyat adalah Yampit Nawipa. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua adalah satu, dalam satu hati, dalam satu tujuan, dalam satu mimpi. Inilah Paniai yang baru, Paniai Awetako Ena Agapida, Paniai yang maju dengan hati yang penuh cinta, Paniai untuk rakyat, Paniai untuk selamanya. Di tengah semua pencapaian itu, Yampit Nawipa tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap dekat dengan rakyat, karena dia tahu kepemimpinan yang sejati adalah tentang melayani, bukan dilayani, tentang memberi bukan menerima, tentang cinta bukan kekuasaan.